Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita udah unboxing ponsel dari Infinix Note 30 dan sekarang ini waktunya kita review sekaligus kita berbagi pengalaman selama penggunaan Infinix Note 30 ini dengan durasi kurang lebihnya di 2 atau 3 mingguan lah. Jadi seperti apa pengalaman saya dengan ponsel Infinix Note 30 ini? Langsung aja yuk kita simak sama-sama videonya. Kalau soal harga, emang ponsel Infinix Note 30 ini jadi juaranya sekarang ini. 2 jutaan kecil terbaik di kelasnya. Dari tampilan desainnya yang udah kelihatan mewah dan juga kelihatan minimalis dengan bodi mengotak seperti ini ya. Khas ponsel di tahun 2023-an. Untuk backdoornya juga ini udah kerasa mewah karena pakai backdoor berbahan kaca. Selain itu yang saya suka kalau lagi gak pakai case nih ya. Nah, waktu kita pegang ini di bagian logo Infinix ataupun di bagian nih samping kamera yang kelihatan glossy, ini kesan mewahnya tuh dapat banget karena kalau kita geser-geser seperti ini atau kalau kita sentuh, ini kerasa keset banget. Dan di bagian desain dari ponsel Infinix Note 30 ini nggak ada komplain sama sekali. Paling yang cukup saya sayangkan dari ponsel Infinix Note 30, ini bodinya itu terlalu bongsor banget. Buat kalian yang tangannya kecil atau nggak terbiasa dengan layar atau ukuran ponsel segede ini, pasti kalian kurang nyaman. Jadi perlu adaptasi terlebih dahulu dengan ponsel Infinix Note 30 ini. Nah, kemudian dari segi layar ini ponsel nggak ada keluhan sama sekali. Ya cuman tadi yang saya bilang di awal video, ya palingan cuman layarnya yang kegedean seperti yang udah saya sebutin tadi ya. Karena untuk tampilan layarnya udah keren banget pakai tampilan layar neo display, ditambah lagi dengan bezelnya yang udah kelihatan tipis banget. Ya palingan yang masih terasa cukup tebal ada di bagian bawahnya. Tapi untuk ponsel di harga 2 jutaan kecil, ya ini tampilan desain terbaik di kelasnya. Selain itu dari segi layar atau kualitas warna yang dihasilkan, IPS dari ponsel Infinix Note 30 ini tampilan layar atau kualitas warna yang dihasilkan itu menurut saya nih ya mirip banget dengan ponsel dari iQOO Y7X yang udah kita bahas kemarin. Jadi meskipun pakai panel IPS LCD, tapi untuk kualitas gambar ataupun warnanya itu adem banget di mata. Apalagi kalau kita pakai buat nonton video, ini ponsel punya kualitas gambar dan juga audionya yang udah mantep banget. Karena untuk audionya sendiri pakai dual speaker stereo dan ditune dengan JBL. Jadi untuk kualitas audionya tentu terbaik di kelasnya, apalagi kalau kita bandingkan dengan ponsel-ponsel dari Infinix lainnya. Selain nonton video, ini ponsel juga kalau kita pakai buat scrolling ataupun buat multitasking tentunya udah nyaman banget. Apalagi dengan layar yang dimiliki dari ponsel Infinix Note 30, ini ponsel udah punya refresh rate yang tinggi banget nyampe 120 Hz. Dan di bagian ini yang saya suka tentunya karena terdapat 4 opsi sekaligus. Refresh rate otomatis 60 Hz, 90 Hz, kemudian di 120 Hz. Kalau saya sendiri lebih suka refresh rate otomatis. Jadi buat konsumsi dari baterainya itu bisa menyesuaikan untuk aplikasi ataupun gambar yang tampilin dari layar Infinix Note 30. Dan sekarang ini waktu kita cek di bagian pembaruan sistem, ternyata Infinix Note 30 yang saya pakai ini udah mendapatkan update tersebut dengan ukuran 1,23 GB. Dan pembaruannya itu ada di beberapa efek ya, misalnya di bagian kamera, dan di sini tentunya kita mendapatkan update sistem pada bagian kestabilan dan juga performa dari Infinix Note 30. Kalian bisa cek sama-sama gimana ponsel kalian udah mendapatkan update kayak gini apa belum. Selain itu kalau kita ngomongin soal performa, Infinix Note 30 sendiri tentunya udah terbaik di kelasnya dengan chipset dari MediaTek Helio G99 dengan memori penyimpanan yang super lega. RAM-nya sendiri 8GB dan bisa kita optimasi lagi nyampe 16GB. Kemudian memori ROM-nya gede banget di 256GB dan kita juga bisa nambahin memori eksternal. Buat skor Antutunya sendiri yang dihasilkan dari Infinix Note 30, ini skor Antutunya tergolong tinggi banget, bisa nyampe 432 ribuan poin. Buat kita main game ringan seperti game Mobile Legends, ini ponsel bisa mendapatkan grafik ultra dengan refresh rate super, dan tentunya buat gameplaynya lancar mulus, gak ada masalah sedikit pun. Selanjutnya buat main game PUBG Mobile, ponsel dari Infinix Note 30 lancar, nggak ada masalah sedikit pun. Apalagi udah pakai gyroscope hardware, jadi buat main game PUBG Mobile tentunya udah worth it banget. Dan untuk suhu yang dapetin, ini ponsel tergolong adem, karena cuman sedikit hangat tapi masih enak banget buat kita pakai. Selanjutnya di bagian fotografi, Infinix Note 30 juga tentu bisa banget buat kita andelin.
Ponsel ini punya 3 kamera di bagian belakang dan kamera depannya ada di ukuran sebesar 18 megapiksel. Tapi yang saya suka dari ponsel Infinix Note 30 dengan chipset MediaTek Helio G99, ini ponsel udah punya sistem stabilisasi video dan perekamannya bisa nyampe 2K 30 fps atau 1080 30 fps, baik itu untuk kamera belakang maupun kamera depannya. Dan berikut ini adalah sampel foto maupun perekaman video dari ponsel Infinix Note 30. Ini perekaman 1080 30 fps, kita aktifin stabilisasinya. Dilihat dari kamera sih atau dari layar langsung ini kelihatan jelas, warnanya hidup. Kita coba zoom, masih kelihatan bagus ya, ya kan, mantap. Kita pakai buat jalan. Stabilisasinya gimana menurut kalian? Ini kelihatannya kalau dari HP langsung ini kelihatan bagus, stabil banget, mulus. Ini 1080 30 fps, kita aktifin juga stabilisasinya. Gambarnya kayak gini bagus ya, cuman kelihatan ngezoom banget. Gini nih, stabil. Untuk kualitas foto maupun perekaman video yang dihasilkan menurut saya sih udah mantap banget ya, apalagi mengingat harganya cuma di 2 jutaan kecil. Ponsel ini tentunya bisa bersaing dalam berbagai aspek dibanding MediaTek Helio G99 dengan harga yang lebih mahal dari brand-brand lainnya. Ponsel ini juga tentunya sudah memiliki sistem NFC atau lebih tepatnya memiliki konektivitas NFC. Kemudian yang saya suka lagi dari sistem atau fitur tambahan dari Infinix Note 30, ponsel ini buat kalian yang suka nge-game tapi tiba baterainya mau habis. Nah, tenang aja, ponsel ini di bagian mode gamenya ada nih yang namanya pengisian daya bypass. Jadi di sini kalian tinggal atur aja mau diaktifin atau enggak. Jadi kalian bisa mengaturnya masing-masing dan kalian juga bisa menaktifkan atau mengaktifkan fitur sistem bypass dari Infinix Note 30 ini. Jadi menurut saya pribadi selama pakai ini ponsel dengan durasi kurang lebihnya ya 2-3 mingguan, ini ponsel gak ada masalah sama sekali. Cuman yang cukup saya sayangkan tentunya pada bodinya yang terasa gede banget. Ya misalnya buat kedepannya lagi ponsel dari Infinix itu cuman gede-gedenya ya ada di kisaran 6,6 in atau 6,4 in. Tentunya lebih nyaman banget buat kita pakai dalam waktu keseharian penuh. Nah, untuk pengalaman saya pribadi sih keluhannya cuma di situ aja ya. Lainnya nyaman, gak ada kendali, apalagi baterainya yang tergolong gede banget di 5000 mAh dengan pengisian super ngebut dengan kapasitas 45 watt atau dengan pengisian super cepat di 45 watt. Kalau pengalaman kalian sendiri kira-kira gimana nih? Kelebihan dan juga kekurangan apa yang kalian rasain selama pakai ponsel Infinix Note 30 ini? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.